warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para salikin dan jamaah semuanya yang menjadi jamaah Aji Kolbu kita pada siang hari ini, pertama-tama izinkan saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmat-nikmatnya yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, pada kesempatan ngaji kita pada hari ini kita sudah sampai pada bagian ke-20 yang disebut dengan maqasidur riayah, yaitu tentang kunci-kunci kita mensucikan diri. Di dalam kitab ini jumlahnya 91 qiyat. Dan alhamdulillah hari ini sudah masuk ke 20 qiyat untuk mensucikan diri dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, sekarang bab dulu 20 atau bagian 20 yaitu faslun fi askalil fadhail. Jadi fasal bagian yang menerangkan tentang bentuk-bentuk keutamaan kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena itu mari kita baca bersama-sama dan kita kaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafadha bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi askalil fadhail idza urida fardhani aw nabbani fa'aradtahuma 'alal kitab wa sunnati aw sa'altal ulama an ayyahuma afdalu falam yadharil fadhailu minal mafdhulun. Fattariqu ila maritadzalik ayyang dzura ila akhafihima 'ala nafsika fa ayyuhuma kanat akhaffu fatruk fa wal mafdhulun li annal ghaliba 'alal anfusi masyaqqatul fadhail illa an takuna min akbari awliya illahi ta'ala fatuqaddimu ma khaffa 'ala nafsik li annal ghaliba min awliya illahi ta'ala istikhaful afdhalin fal afdhali sad li siddati iqbalihim ala Allah Ta'ala wal istighali bihi. Paragraf pertama menerangkan para salikin yaitu tentang idza urida fardhul au nabdani ya fa'aradtuhuma alal kitabi was sunnah. Jadi ini menerangkan tentang fardhati au nabdani. Jadi menerangkan apabila ada dua ibadah dua ibadahnya itu au nadbani dan juga yang uridhon, yang fardu. Jadi ada dua ibadah fardu dan dua ibadah sunnah Fa'aradtuhuma 'alal kitabi was sunnah, kemudian kita timbang-timbang dua ibadah yang bersamaan, ada ibadah yang sunnah sama baiknya, kemudian ada ibadah fardu yang sama baiknya. Gitu. Kemudian kita timbang alal kitabi was sunnah, kita timbang dalam ukuran parameter Al-Quran dan Al-Hadis sunnah. Au sa'altal ulama, atau kita bertanya pada ulama, an ayyahuma afdali, kemudian menanyakan pada ulama, mana dari dua tadi sama-sama baik yang fardu dan sama-sama baik yang sunnah, tetapi falam yadharu fadhailu minal mafdhulin. Jadi para ulama itu tidak menjelaskan mana yang kita amalkan,
Ya, tidak ada jawaban, tidak ada hasilnya. Falam yadharul fadhilu minal mafdhulin. Ya, mana yang paling berfadhail, yang paling fadilah, yang paling utama itu di mana? Nah, Syekh Izzuddin memberikan parameter. Fattaruku ila ma'rifalik, cara untuk mengetahui dalik tadi ada dua ibadah sunnah yang sama baiknya dan ada dua ibadah fardu yang sama baiknya. Maka dengan demikian lihatlah, nah ini nanti ukurannya, pertanyaan adalah mana yang kita amalkan. Ayadhura ila akhaffihima, maka dengan demikian lihatlah yang dhuro, kamu harus lihat ila akhaffihima, mana yang paling ringan, ya paling ringan. Ala nafsika fa ayyuhuma, yang paling ringan buat nafsumu. Ya, di antara dua tadi, fardu ketemu fardu, ya, sunnah ketemu sunnah. Maka Anda harus memperhatikan mana yang paling ringan nafsumu itu. Ya, artinya yang paling ringan itu berarti gangguannya sedikit tinggalkan. Ambil yang paling berat. Kalau yang ringan sih gampang. Wah, ini tidak ada, ini orang Jawa menyebut sipil itu, enteng, enggak. Enteng itu godaan setan itu enteng, itu bagi yang kecil. Tapi di sini kita ambil lawan yang nafsumu paling besar. Ya. Yang paling menggoda kamu itu lakukan. Menggoda kamu apa? Tidur malam yang enak, lawan. Ya. Bangun. Nah, itu caranya. Caranya apa? Caranya Syekh Izzuddin ngajarin seperti itu, ya. Nah, alanasnya kana akhaffa fatruk. Ya, tinggalkan yang ringan itu. Ya enteng kalau hanya sholat qobliyah, ba'diyah kan enteng karena itu biasa. Tapi yang paling berat kan sholat malam, sholat awabin, itu kan berat. Nah, jadi membiasakan untuk melakukan yang berat-berat, setan nafsu kita lawan, ya. Dengan demikian ini menjadi bagian dari yang kita harus lakukan. Fahuwa mafdhulun, memilih nafsu yang ringan kita tinggalkan, kita menggempur nafsu yang berat itu kita lawan. Fahuwa mafdhulun, itu lebih fadhail, itu lebih banyak faedahnya, itu lebih utama, ya. Li'annal ghaliba 'alan anfusi musaqqatil fadhail. Karena apa? Ya, karena apa? Sebab biasanya li'annal ghaliba 'alal anfus, biasanya nafsu itu ya merasa berat, ya, masaqqah itu berat. Saat-saat yang kita suasana yang berat itu pernah kita alami kan, setiap manusia ujiannya berat, ditinggal A, ditinggal B, ya. Kehilangan A, kehilangan B, mulai pekerjaan sampai masalah individu. Nah, itu berat, masaqqah. Nah, biasanya nafsu itu memang berat untuk melakukan fadhail yang lebih utama. Seono Gusti Allah. Nggak usah bingung urusan dunya, nggak usah. Nah, kita kembali pada Allah. Illa ya antakuna min akabiri auliya illahi ta'ala. Kecuali keadaan melawan nafsu yang berat itu dan kita melakukan amalan-amalan yang berat itu apa? Sudah dibiasakan oleh min akabiril auliya ta'ala. Itu para aulia itu amalannya nggak ringan-ringan, amalannya berat. Ya, dia tidak ta'aluk kepada dunia, tapi ta'aluknya hanya Allah. Dia tidak akan mau untuk disanjung dan dia juga enggak ngefek kalau untuk dikritik, biasa aja. Nah, itu wali karena memang bergantungnya kepada Allah. Fatuqaddimu ma khafa 'ala nafsik, maka dengan demikian kamu harus mendahulukan ya apa yang ringan itu di dalam nafsumu kamu lawan. Ringan-ringan sholat. Terus ada yang bertanya, gimana sih sholat fardu aja sik kosong-kosong, masih ketinggalan, sholatnya masih sarip, asar sama maghrib,
sholatnya masih yang sering hilang itu apa? Subuh ya atau isya, keasikan kerja, tahu-tahu blek tidur, lupa sholat isya. Jadi bisa jadi isyanya itu digabung sudah mau duha. Gitu ya. Nah, ini kelemahan dan ini berarti kita tidak bisa melawan nafsu kita. Nah, karena itu tinggalkan yang ringan, ambil yang berat. Ini caranya untuk melawan nafsu itu seperti ini. Li'anna li'annal ghaliba min awliya ta'ala istabiti afdal fal afdalis lisati ifbalihim Allah ta'ala. Maka dengan cara seperti itu melawan yang nafsu, yang ringan kita lawan, kita tinggalkan, kita lawan yang nafsu kuat, nafsu yang kuat kita lawan. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan bisa iqbalihim Allah Ta'ala. Kita bisa menghadap tawajuh kepada Allah itu dengan benar-benar. Ya, ini. Wal istigholi bihi, dan orang seperti ini biasanya kalau yang berat kita sudah bisa lawan, ringan enteng. Apa? Wal istigholi bihi, orang itu menyibukkan untuk apa? Untuk menyibukkan diri untuk menghadap Allah. Jadi kalau masih lawannya ringan, kelasnya ringan ya menang. Apalagi orang yang sudah suluk, yang insya Allah menang. Tapi kalau belum pernah melakukan mujahadah diri, waduh diajak ibadah sulit, diajak jamaah sulit, diajak macam-macam sulit. Nah ini berarti tidak dalam posisi takhalli. Ya, ada takhalli, tajalli. Tahalli itu mengosongkan diri kita, ya. Kalau tahalli itu menyibukkan diri kita menuju Allah. Kalau sudah bisa merasakan nikmatnya beribadah, musyahadah, baru disebut dengan tajalli, yaitu terjadi pertelo, sebuah pertelo itu kejelasan, musyahadah makna Allah, kehadiran Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al, ya itu kan muraqabah kita kan mengalami proses itu. Oke, saya lanjutkan para salikin. Itu tadi kalau berat sama ringan. Nah, lawannya itu berat sama ringan. Ya, pilih yang berat Anda lakukan. Oke, sekarang ada paragraf kedua. Fa inistawaya fit tsaqali wal khiffati fa'did nafsaka ala ayyihima tu'thirul maut ta'alaih halatal talabbusi bihi faf'alhu fa in nafsal mu'minati wa in kanat muksiratun la tu'thirul mauta illa ala afdhalil a'mali wa ahsanil ahwal fa inistawaya fi itharil maut alaiha fa anta muhairun fil badai bi ayyihima syi'ta. Jadi yang kedua itu mengkompernya beda. Kalau tadi kan mengkomper ringan sama berat godaan. Ambil yang berat, ringan itu nanti aja. Kita lawan dulu setannya yang jenderal, kira-kira kan gitu. Yang kopral-kopral, kita masih dibacain ayat tertentu, setannya larilah, kira-kira gitulah. Jinnya udah larilah. Kalau yang ringan-ringan. Kalau yang berat, itu lawan. Nah, fa in taswa fi tsaqli, jika dua ibadah fardu itu, yang fardu dan sunnah itu sama-sama fit tsaqal, ya, sama-sama berat, wal khiffatin, dan sama-sama ringan. Jadi ada sholatnya sama-sama, yang fardu sama-sama berat, yang sunnah sama-sama ringan. Oke, sekarang. Maka dengan namanya fa'adid nafsa ala ayyaha tu'thirul maut. Caranya apa? Parameternya fa'arid, maka dengan demikian kamu hadapkan dirimu itu memilih nafsaka, diri kita itu ala dari perbuatan-perbuatan tadi, amalan tadi, ayyihuma, dari dua tadi, tu'thirul maut. Mana yang paling berat, yang paling bisa mengingat mati. Ya, tu'thirul maut. Ya, karena itu setiap malam harus sholat taubat. Karena setiap manusia, setiap hari manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Ngerasani, ya, membicarakan orang,
janjian tidak ditepatin. Oh itu kan bikin orang lain itu sudah mau janji tidak datang. Itu juga bagian dari apa ya? Menjadikan suasana nggak enak. Lah itu tidak sengaja menyakiti sebuah kesepakatan. Nah ini apa? Berarti dosa. Mana yang paling banyak dosa kamu lakukan? Ya, ala ayyihima tu'thirul maut, mana yang paling banyak mengingat maut alaihi, atas itu semua. Ya. Karena itu kalau ada sholat malam, mana ya, apakah sholat malam tahajud, sholat mana taubat atau sholat-sholat yang lain, maka yang dua itu jangan dilupakan. Jangan sholat malam hanya sholat hajat, maunya tuh minta tok, tapi lupa ada dosanya. Dosanya banyak, njaluk ya. Umpama sungai itu banyak kanalnya itu tertutup oleh kotoran, kok minta ya ada isolatornya, karena itu bersihkan dulu ya. Halata talabusi fi fa'alatu, maka dengan demikian pilih ia untuk dikerjakan ya. Pilih aja yang mana yang paling mengingat mati. Fa innan nafsa mu'minata wa in kanat muksiratun. Karena jiwa yang beriman itu ya meskipun lengah, manusia itu meskipun lengah ada takutnya. Orang yang beriman itu selalu ada takut. Karena itu di dalam ilmu tasawuf ada khauf wal roja. Khauf terhadap takut siksaan Allah, roja memohon rahmat Allah. Itu orang-orang yang bergerak di tasawuf. Apa bagi orang yang mengamalkan tadi yang ingat mati? Karena apa? La tu'thirul mauta illa ala afdhalil a'mali wa ahsanil ahwal. Seseorang itu yang beriman ya, dia tak akan tidak menyukai la tu'thirul maut, tidak menyukai mati illa ala afdhalil, kecuali dia itu mempunyai keutamaan amal-amal dia itu wa ahsanihi, dan amal-amal yang baik wa ahwalihi, dalam situasi. Nah, sekarang mau pergi ke mana ya? Haji umroh misalkan. Masa nggak punya bekal? Ini kita mau haji selama-lamanya, umroh selama-lamanya, nanti di yaumil akhir di surga. Kok nggak punya bekal? Nah, karena itu bagi orang yang beriman biasanya dia itu pasti ada khauf dan roja. Mengapa? Karena itu dia tidak akan menginginkan adanya kesiapan di dalam berbuat baik dan dalam situasi kondisi apapun. Ya. Fa inistawa ya fi itharil maut 'alaiha. Jika dua-duanya itu sama-sama berkaitan dengan mengingat mati, maka fa anta mukhayyarun fil bada'i bi ayyisita, terserah. Sama baiknya kok. Mau ini atau itu. Ya, mau sholat malamnya yang mana? Ya, kalau kita kan insya Allah setiap malam ya moga-moga ini istiqomah para salikin itu sholat tahajud, sholat taubat, sholat liridhoillah, lisyukrillah, lil fadlillah, baru ditambah lain-lain. Oke. Jadi dengan demikian para salikin fa inis tawaya fi itharil maut 'alaiha, kalau sama-sama berhubungan itu adalah persiapan kita mati, fa anta mukhayyarun, dan itu adalah Anda bebas memilih fil bada'i, mana yang didulukan ya. Fil bada'i itu bukan memilih dalam arti ini yang ini enggak ya. Fil ibda'i, mana yang didulukan. Fil bada'i ibtida ya, ibtida itu kelas pertama, mana yang didulukan, bi ayyihi masyita, dan yang kamu kendaki. Ya udah, sebaiknya kita itu tahajud, taubat. Nah, urutannya kan itu kan liridhoillah, lisyukrillah, lil fadlillah, dan akhirnya kita itu apa? Lil fadlillah, baru sholat-sholat lain tambahan. Jadi para salikin, kita sudah ada 3 parameter ya. Ya, berat atau ringan, lakukan yang berat. Ya, para wali juga seperti itu. Yang kedua,
ya mana yang paling mengingat mati, persiapan untuk mati. Ya, karena mati itu jangan sampai kita meninggalkan dosa loh ya. Karena itu ya harus istighfar, harus sholat taubat tiap malam. Karena itu kita nggak tahu apakah amal kita surplus atau defisit. Yang jelas amal kita nggak tahu diterima atau tidak. Tapi kalau salah, dosa pasti dicatat. Nah, karena nggak tahu mana amal kita yang diterima, karena itu kita harus memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah sendiri setiap hari istighfarnya 70 kali minimal. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk sholat taubat. Karena taubat itu adalah memutihkan aswadul qalbi. Jadi kalau aswadul qalbi dari hati yang hitam itu hanya bisa, bahasa Jawanya dibujek, dibusek, dihapus hanya dengan taubat dan istighfar. Para salikin rahmatullah. Nah, fase-fasenya artinya tadi orang yang bisa melakukan tadi memilih yang berat, memilih yang paling menghadap Allah menuju kematian dan mengutamakan antara yang baik ke depan yang baik itulah disebut dengan orang takwa. Takwa itu berarti adalah orang yang betul-betul menjalankan perintah, mana yang dilakukan dan meninggalkan. Nah, fase-fasenya apa orang takwa itu? Karena itu ada hubungannya dengan faslun fi bayanil manazili fi riayatit taqwa. Fase-fase dalam menjaga takwa. Nah, ada fasenya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulumiha fid darain. Wa taqwa tata'alluqu bil qulubi wal jawarih. Fa nabda'u bima yata'alluqu bil qalbin idza khataratun yakrihu maullahu ta'ala min a'malil qulub kal kibri wariya wal hasad wal ujub. Fa awal manazila fi riayatit taqwa ayak ta'a istimara khuturiha anil qalbi alal fauri. Nah, ini berkaitan dengan menjaga tadi apa? Kalau kita sudah memilih kan berarti harus kita jaga. Apa? Wa taqwa ta'alluqu bil qulubi wal jawarih. Orang yang takwa tadi menjalankan model-model sholat tadi, model-model fardu dan sunnah tadi, itu ta'alluq berkaitan bil qulubi, yaitu berkaitan dengan hati, wal jawarih dan anggota tubuh kita. Fa nabda'u bima yata'al bil qalbi, kita mulai dengan berkaitan dengan hati. Semua harus hati dulu. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, insya Allah nanti akan bersih. Fa nabda'u, jadi mulailah bima, kalau kita itu ta'alluqil qalb tadi, berarti yang ta'alluq qalbi, berarti kita harus betul-betul berkaitan dengan hati. Idza khatarat yakrihuma Allah Ta'ala, ya, apabila di dalam hati kita itu terlintas aktor, ya, khotrotun itu terlintas, kerentek lah, ya, bersitan, ya, yakruha, bersitan amalan yang dilarang oleh Allah, ya, min a'malil qulub, maka amal qulub itu harus dibersihkan dulu. Orang yang bersih hatinya, maka dia akan lebih mudah untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang dibersihkan Allah apa? Kalau kita itu ingin menjaga takwa, yaitu al-kibri, takabur, ya, wariya, riya, wal hasad, hasad, iri, dengki, ya, wal ujub, membanggakan diri. Nah, ini penyakit hati, karena itu semua itu takulun nar kama takulul an-narul khattab. Jadi orang kalau punya kibri, riya, hasad, ujub itu seperti api yang memakan kayu bakar, amal kita hilang. Nah, karena itu bersihkan dulu hati. Fa awwalul manazili fi ra'ayatit taqwa, maka orang yang pertama yang harus dia lakukan adalah menjaga hatinya itu biar tetap takwa. Ayat ta'ah, dan setelah itu seseorang harus memutus, ya,
Istimna khuturiha dari khuturiha. Wah, enak ya mau nonton film ini. Nah, misalkan padahal nonton malam itu di jamnya jam sholat. Nah, itu loh jam sholat, jam tayangnya jam sholat, lupa. Itu hilangkan langsung. Anda salah, ya. Ini sholat lebih penting. Nah, ini kadang-kala wudu. Begitu itu lihat TV lagi. Sampai mana ya? Nah, sampai TV, sholat lagi. Begitu assalamualaikum, nyampe ini. Nah, itu namanya Anda tidak bisa ayyak to'as timratu khutriha, tidak bisa memutus dari khotrun, dari bayangan-bayangan nafsu-nafsu tadi, ya anil kolbi alal fauzi, dan itu yang terjadi adalah di dalam kolbunnya, ya, yang terbersit tadi. Nah, dengan cara ini para salikin rahimullah, kita akan bisa memilih beberapa model-model pilihan, mana yang didulukan, mana yang bukan ditinggal ya, di nomor 2-kan dulu baru yang lain. Demikian para salikin, moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho, maunah dan berkah. Kajian yang kita kaji ini menambah ilmu kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Alafu minkum, wallahu muwafiq ila qutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.